Halo Sobat Bola Mania. Ketemu lagi di channel RH Resonansi. Baru-baru ini Malaysia diguncang badai besar. FIFA resmi menjatuhkan sanksi karena skandal naturalisasi pemain. Denda ratusan ribu ringgit, pemain dilarang tampil, hingga kemenangan bisa gugur. Skandal ini bukan cuma memalukan, tapi juga bisa mengubah peta sepak bola Asia Tenggara. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa saja pemain yang terseret? Dan apa dampaknya bagi Indonesia? Mari kita bongkar tuntas. Awal pekan ini, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FIM resmi mendapat sanksi dari FIFA. Isunya bukan sepele. FIFA menilai Malaysia melanggar regulasi eligibility pemain atau keabsahan status kewarganegaraan dalam kasus naturalisasi sejumlah pemain asing. Skandal ini mencoreng nama Harimau Malaya yang tengah berjuang di ajang internasional. FIFA menegaskan, naturalisasi pemain harus memenuhi syarat jelas, tinggal minimal 5 tahun berturut-turut di negara tersebut, atau memiliki ikatan darah. Namun, beberapa pemain Malaysia dinilai tidak memenuhi aturan ini. Dan hasilnya, FIM bukan hanya dipermalukan, tapi juga didenda dan diancam kehilangan poin pertandingan. Besaran dendanya mencapai $50.000 Amerika Serikat, atau sekitar Rp235.000. Untuk federasi sebesar FIM, angka ini bisa jadi kecil, tapi maknanya besar. Ini adalah cap gagal dalam manajemen sepak bola. Hukuman lain juga tak kalah menyakitkan. Setiap laga yang menurunkan pemain ilegal bisa dianggap gugur. Bayangkan saja, kemenangan yang susah payah diraih bisa hilang begitu saja. Lalu siapa saja pemain yang terseret? Lee Tak dari Inggris dianggap belum cukup lama tinggal di Malaysia. Paulo Josue dari Brasil, proses naturalisasi dianggap tidak sah. Lalu Endrick Dos Santos dari Brasil, status kewarganegaraannya kini dipertanyakan. Dan Sergio Aguero Jr. dari Argentina, bukan bintang dunia, tapi nama kebetulan sama, juga ikut masuk radar FIFA. Mereka inilah yang membuat Malaysia kini jadi bahan pembicaraan sepak bola dunia. Hukumannya bukan sekedar denda. FIFA juga melarang pemain-pemain ini memperkuat tim nasional sampai status mereka jelas. Bayangkan, Harimau Malaya harus kehilangan amunisi utamanya. Padahal Malaysia sedang membangun skuad untuk kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Skandal ini seperti pisau yang memotong ambisi di tengah jalan. Bagaimana reaksi publik? Media Malaysia menyebut ini sebagai jalan pintas yang berujung buntu. Fans marah karena federasi dianggap terlalu nekat mengejar prestasi instan. Di Twitter dan Facebook, ejekan dari fans Indonesia, Vietnam, dan Thailand membanjir. Ada yang menulis, naturalisasi instan, prestasi instan, skandal pun instan. Dampaknya sangat luas. Malaysia bisa kehilangan sponsor, moral pemain bisa jatuh, bahkan lawan-lawan di Asia Tenggara akan semakin meremehkan mereka. Efek domino ini bukan cuma soal kalah di atas lapangan, tapi juga soal kehilangan muka di dunia internasional. Banding, ya, FIM mungkin akan ajukan ke CAS atau Pengadilan Arbitrase Olahraga, tapi prosesnya mahal, panjang, dan tidak menjamin hasil. Kasus ini jadi pelajaran keras, jangan main-main dengan regulasi FIFA. Dan bagi Indonesia, skandal Malaysia ini jadi alarm keras. PSSI juga sedang aktif menaturalisasi pemain. Memang, sejauh ini PSSI relatif aman karena mengikuti aturan. Pemain keturunan jelas, masa tinggal cukup, dokumen lengkap, tapi kalau sampai lengah, nasib Malaysia bisa menimpa kita. Kesimpulannya jelas, Malaysia mencoba jalan pintas, tapi justru terjebak di jurang. Sanksi FIFA ini bukan hanya hukuman, tapi juga peringatan bagi seluruh Asia Tenggara bahwa sepak bola tidak bisa dibangun dengan cara instan. Integritas dan aturan jauh lebih penting daripada sekedar kemenangan sesaat. Skandal Malaysia adalah cermin keras bagi kita semua. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Karena dalam sepak bola, harga diri bangsa jauh lebih mahal daripada trofi yang diraih lewat jalan pintas. Jangan lupa like video ini, beri komentar, share, dan subscribe.
Dukung channel ini untuk terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.